Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi filsafat sejarah tampaknya memang sudah berkembang lama ya, sesuai dengan lamanya ilmu sejarah. Nah, hal ini terbukti banyak karya-karya dari filsuf sejarah seperti Herder, Immanuel Kant, kemudian juga Hegel, Karl Marx, serta Fichte. Ya. Jadi mereka adalah para apa yang disebut sebagai dewa-dewa filsuf sejarah. Jadi filsuf sejarah itu mencoba memikirkan berbagai gejala atau fenomena atau peristiwa sejarah yang terjadi dengan caranya mereka menganalisis peristiwa itu secara mendalam. Jadi istilahnya analisis sejarah. Jadi analisis itu berarti menguraikan, ya, kemudian juga mendeskripsikan mengenai sifat-sifat suatu periode atau katakanlah dalam sejarah disebut ZG. Jadi ZG dari masing-masing zaman itulah yang mewarnai sebagian besar dari sejarah itu. Nah, sehingga sebenarnya di sini para filsuf tidak melihat sejarah dalam fenomena yang detail, jadi mereka melihat gejala-gejala yang bersifat umum, nah sehingga kemudian mereka bisa menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa yang sejarah yang terjadi itu ZG-nya itu tampak ya pada fenomena tertentu. Karena memang eh, filsuf itu sering berpikir secara a priori ya. Tidak seperti halnya para sejarawan. Jadi sejarawan itu merekonstruksi peristiwa itu dengan cara melihat gejala atau fenomena yang tidak bersifat umum tetapi lebih detail ya, karena sejarah memang harus mendeskripsikan dengan detail peristiwa-peristiwanya itu ya, mungkin dalam bentuk suatu narasi ya, atau naratif ya. Karena sejarah tanpa naratif, tanpa narasi itu tidak mungkin bisa memberikan pengertian yang jelas kepada para penikmat sejarah. Artinya penikmat sejarah tetap memerlukan narasi. Nah, kemudian sejarawan memang harus menganalisis ya, fakta-fakta sejarah dengan tentu saja ilmu-ilmu bantu yang mereka kuasai. Nah, sehingga sebenarnya dari analisis itu bisa muncul renungan-renungan yang disebut sebagai teori. Nah, saya tadi katakan bahwa filsafat adalah renungan yang bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar teori. Jadi memang sejarawan memang diharapkan gitu ya, bisa berpikir pada tingkatan filosofis. Nah, tapi tidak semua sejarawan bisa menuju ke arah itu karena ya tergantung dari masing-masing sejarawan apakah ia mempunyai bekal yang cukup untuk menganalisis sejarah dengan kacamata tingkatan filosofis ya. Nah, kalau tidak memang bagi filsuf-filsuf itu mereka menganggap dirinya lebih baik ya, terutama dalam hal menganalisis gitu ya, peristiwa sejarah. Nah, jadi memang sejarawan yang tidak selalu bisa mencapai
tingkatan ya kemampuannya di bidang filosofis itu kemungkinan besar analisisnya ya dalam bentuk hanya teori-teori saja, belum mengarah kepada filsafat. Nah, karena tadi, jadi kalau filsafat sejarah itu sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan ilmu sejarah. Sedangkan filsafat dalam pengertian yang umum itu yang berada di luar ilmu sejarah, oleh karena itu tadi disebut sebagai hama bagi ilmu sejarah, karena filsafat seringkali menganggap dirinya itu lebih baik, lebih tinggi, dan lebih bermutu terutama dalam hal menganalisis sejarah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sehingga tadi ada ungkapan kesombongan sejarah yang sejati merupakan karya dari filsuf sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.